Assalamualaikum arek-arek. Ella mau bercerita kisah sahabat Rasul yang lucu seperti Ella. Seorang ini tuh komedian pada zamannya Rasul. Ibarat sekarang itu ya, komedian selebriti itu lewat. Mau tahu ceritanya? Ayo dengerin. Arek-arek, ternyata pada zamannya Rasul ada loh komedian. Mau tahu siapa? Ya, beliau adalah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat Nabi yang paling konyol dan lucu. Gitu-gitu dia disayang sama Nabi loh. Tapi ya itu jahil pol. Sampai-sampai Rasulullah tertawa karena melihat kejahilannya. Aku aja dengar kisah ini ketawa loh. Jadi arek-arek, Nuaiman adalah sahabat Nabi dari kaum Ansar. Beliau asli penduduk Madinah. Di kalangan sahabat Nabi, Nuaiman ini paling beda pol. Pokoknya lucu, suka canda gurau. Sampai-sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Nuaiman. Sabda pertama, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena dia suka membuatku tertawa. Dan sabda kedua, orang yang tidak bergembira dan tidak membuat orang lain gembira adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Ada salah satu kisah tentang Nuaiman. Pada suatu ketika, Nuaiman merasa lapar. Tanpa banyak pikir, Nuaiman mencegat. Adalah itu penjual makanan yang memang kebetulan lagi lewat pas di depan masjid. Sembari menunggu penjual itu menyiapkan pesanannya, Nuaiman masuklah ke halaman masjid lalu mengajak Rasulullah untuk makan bersama. Ya Rasulullah, ayolah ikut makan bersamaku, kata Nuaiman. Nah, Rasulullah pun berdiri dan menuju ke arah Nuaiman yang sudah memegang 2 buah bungkus makanan itu. Akhirnya mereka berdua duduk dan makan bersama. Setelah makan bersama, makanan pun habis. Rasulullah hendak ingin kembali lagi ke masjid, tapi dihadang oleh Nuaiman Nuaiman bertanya, mau kemana ya Rasul? Habis makan masa gak dibayar? Rasulullah pun dengan senyumnya balik bertanya kepada Nuaiman, yang pesankan kamu wahai Nuaiman? Betul, ya Rasul. Tapi di mana-mana, ya Rasul, raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa mengayomi warganya, bos mentraktir karyawannya. Masa saya yang harus bayar ya Rasul? Mendengar perkataan Nuaiman Rasul pun merogoh kantongnya dan memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman dengan senyum yang agak terkekeh. Ibaratnya ya, Rasul itu kan gak minta, cuma diajakin Nuaiman, yuk makan yuk. Lah ternyata kalah Nuaiman jahil pol. Rasulullah loh ini yang dikerjain. Waduh, untung Rasulullah itu sabar pol ya Itu yang pertama. Kisah keduanya, jadi pernah nih suatu hari Nuaiman melihat ada pedagang madu yang lagi kepanasan dan keletihan yang mencoba menjual madu dengan berkeliling di kota Madinah. Kasiannya lagi tidak satu pun dagangan itu terjual. Nuaiman yang sejatinya baik hati, lalu Nuaiman mendatangi pedagang madu itu untuk diajak ke suatu rumah. Ayolah ikut aku pedagang madu ke rumah sahabatku. Pedagang madu itu mengikuti Nuaiman. Setelah mendekati rumah sahabat Nuaiman, pedagang madu itu disuruh Nuaiman untuk tunggu di sini. Maksudnya itu di luar sini ya, di luar rumah. Lalu Nuaiman membawa sebotol madu itu untuk diberikan ke sahabat Nuaiman. Kalian tahu nggak itu rumah siapa Ternyata rumah Rasulullah. Kira-kira apa yang dilakukan Nuaiman ini ya kepada Rasulullah ya Tonton sampai akhir ya jangan di skip pokoknya. Nuaiman menemui Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu.
Maka dari itu, aku memberimu hadiah madu ini. Tolong terimalah ya Rasulullah. Sambil berkata begitu, sepintas Nuaiman senyum-senyum sendiri. Ambil ya Rasul, ini hadiah untukmu dariku. Senyum beliau karena Rasulullah sudah menerima madu itu. Lalu Nuaiman keluar dari rumah Rasul, langsung menjumpai pedagang madu itu yang lagi menunggu di luar rumah. Nuaiman berkata, aku pergi bentar ya, karena lagi ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah ini akan keluar dan akan membayar madumu. Sang pedagang madu itu merasa senang, gembira, sumringah karena dagangannya akhirnya terjual. Wahai sahabatku, terima kasih kamu sudah menolongku untuk menjual madu ini, ucap sang pedagang madu ini. Oh ya, tenang saja. Dengan senang hati aku membantumu. Saya pergi bentar ya, ada urusan. Kau tunggu saja di situ. Nah, di situ ya. Tuh, di situ. Kata Nuaiman nih, sambil menunjuk di depan rumah halaman Rasulullah. Pergilah tuh Nuaiman. Akhirnya ditunggulah sama pedagang madu itu. Akhirnya madu saya terjual, ucap pedagang madu itu sambil bahagia. Ditunggu, tunggu, cukup lama. Pedagang itu menunggu di luar, tapi tak ada seorang pun yang keluar dari rumah. Dan akhirnya pedagang itu memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah itu. Tok, tok, tok. Wahai penghuni rumah, bayarlah maduku, ucap sang pedagang itu. Nah, Rasul yang di dalam rumah itu mendengar suara itu terkejut. Tapi Rasul langsung menyadari perbuatan Nuaiman yang sedang menjahili. Tanpa berkata apa-apa, Rasul pun segera keluar menemui pedagang madu itu dan memberikan sejumlah uang. Wah, kalau Rasul tuh nggak pernah marah, orangnya tuh sabar. Kalau kita digituin paling ngamuk-ngamuk ya. Dan sampai Rasul bertemu Nuaiman di kemudian hari, beliau tersenyum dan berkata, apa yang kau lakukan terhadap keluargaku, wahai Nuaiman? Sambil tersenyum, Nuaiman menjawab, ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sekali madu, tapi aku tidak punya uang untuk membeli. Dengan cara ini aku bisa menghadiahkanmu, wahai Rasul. Semoga aku mendapatkan taufik ke arah kebaikan. Oh, Masya Allah, Nabi tuh walaupun dicailin sama Nuaiman tetep aja ya sabar, legowo, ikhlas, tetep senyum. Walah, aku tuh ya pengen punya sifat kayak gitu. Ayo kita sama-sama belajar ya are-are. Sampai sini dulu. Hei, belum kelar loh kalian ini loh. Ya, kalau suka nonton tuh ya mbok di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share. Oh, apalagi kalau loncengnya dipencet kan. Wah, aku senengnya pol. Nah ya mbok ngono toh. Masa kok ya diingetin terus, kan kesel ngingetinnya. Nek mau di subscribe ya subscribe ngono lho. Kan sering-sering lihat kegantengan aku. Kalian apa enggak pengen lihat kegantengan aku?